Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pada kesempatan subuh hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan Rasyul Barad Syarah Al-Adab Al-Mufrad. Bab ke-41, Babun man ala jariyataini aw wahidah. Bab ke-41, orang yang menanggung 2 atau 1 anak perempuan. Bab ini tentang keutamaan bagi orang tua yang punya anak perempuan. Disebutkan di sini 2 atau 1. Nanti kita akan dapati hadis 3, 2, 1. Maka berbahagialah untuk orang tua yang punya 3 anak perempuan, atau 2 anak perempuan, atau bahkan 1 anak perempuan. Hadis ke-76. Haddatsana Abdullah ibn Yazid, qala haddatsana Harmalah ibn Imran, Abu Hafs At-Tujaybi, an Abu Usyanah Al-Mu'afiri, an Uqbata ibn Amir, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abdullah bin Yazid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Harmalah bin Imran Abu Hafs At-Tujaybi mengabarkan kepada kami dari Abu Usyanah Al-Mu'afiri, dari Uqbah bin Amir, ia berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man kana lahu 3 banatin wa sabara 'alaihinna wa kasahunna min jidatihi kunna lahu hijaban minan nar. barang siapa mempunyai 3 anak perempuan dan ia bersabar terhadap mereka serta memberi mereka pakaian dari hartanya, maka mereka akan menjadi tirai baginya dari api neraka. Penjelasan kata, kunna lahu hijaban minan nar, mereka menjadi tirai baginya dari api neraka. Balasan baginya atas yang demikian itu adalah penjagaan antara dia dan neraka jahanam. Nabi SAW bersabda, siapa yang punya 3 anak perempuan, ini kayak mertua saya, anaknya 3 orang perempuan semua. Dia, anak-anak itu akan menjadi tirai bagi orang tuanya dari api neraka. Tapi di sini dikasih syarat. Syaratnya adalah sabaru alaihinna. Sabar untuk mengurusi dan membesarkan anak-anak ini. Ya, karena bisa jadi dari 3 anak perempuan ini ada 1 yang punya perilaku yang kurang baik. Ya. Konon istri saya karena mereka hidupnya di pantai, maksudnya tinggalnya di kampung dekat pantai, jadi anak pantai. Nanti bisa bayangkan kalau anak pantai seperti apa. Mungkin siang hari hilang pergi kemana? Ke laut. Kemudian kata Nabi SAW, kasahunna min jiddadihi. Mereka berusaha untuk memberikan pakaian dari apa yang mampu untuk diberikan orang tuanya. Ya, dan juga dibesarkan, dididik anak-anak itu. Ya, sebagian orang tua mungkin ketika mereka sibuk bekerja, apalagi ibunya juga wanita karir, punya kesibukan di luar, anak-anak ini 3 perempuan diasuh oleh pembantu. Kadang-kadang diasuh oleh pembantu tidak sebagaimana yang seharusnya. Atau sebaliknya, mungkin pembantunya solehah, tapi kesolehan sang pembantu atau ART tidak menular kepada anak-anak. Anak-anak sibuk di dalam kamar, main HP, main game, ya, atau setiap hari belanja, main pasar online. Ya. Kalau orang tua ini punya 3 anak perempuan, bersabar dan memberi pakaian terhadap mereka, maka anak-anak ini akan menjadi
hijab bagi orang tuanya dari api neraka. Kandungan hadis. Kandungan hadis 1. Terdapat penegasan tentang hak anak perempuan karena biasanya anak perempuan memiliki kelemahan dalam mengurus kepentingannya. Hadis ini menjadi penegas tentang hak anak perempuan. Karena banyak kelemahan pada anak perempuan untuk diurusi. Misalnya apabila dia diganggu butuh pembelaan orang lain. Tidak seperti anak laki-laki. Anak laki-laki kalau kelahi ya kelahi. Tapi kalau perempuan berkelahi lawan laki-laki biasanya kalah. Bagaimana di sekolah-sekolah kita dapati kadang-kadang yang banyak diganggu adalah anak perempuan. Kedua, Kandungan hadis yang kedua, keutamaan memberi nafkah dan berbuat baik kepada anak-anak perempuan. ada keutamaan untuk memberi nafkah. Dan ini merupakan perintah Allah. Ayatnya saya tuliskan di bagian depan. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Surat At-Talaq ayat 7. Allah katakan, hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang Allah berikan kepadanya. Dan Allah tidak membebani seseorang di luar dari apa yang Allah berikan kepadanya. Ketiga, perhatian orang tua terhadap anak perempuannya dalam bentuk mendidik dan membesarkannya menjadi penyebab bagi orang tua masuk surga dan memperoleh derajat yang tinggi di dalamnya. karena hadis yang ketiga, perhatian orang tua terhadap anak perempuan dalam bentuk mendidik dan membesarkannya menjadi penyebab bagi orang tua untuk bisa masuk surga. Ini menjadi syarat yang tadi kita sebutkan, supaya orang tua yang punya anak-anak perempuan masuk surga, maka dia harus berusaha untuk memberikan perhatian dan mendidik anak-anak perempuan tersebut. Kalau keumuman itu yang nakal anak laki-laki ya enggak? Kalau keumumannya yang sulit diatur itu biasanya anak laki-laki. Tapi kita dapati di zaman sekarang anak perempuan juga sebagiannya justru menjadi beban tersendiri buat orang tua. Saya pernah bilang di kajian di Nasai, yang saya yakini itu bukan anak itu nakal. Yang saya yakini adalah orang tua yang kurang memberikan pendidikan. Makanya tercipta anak-anak yang dianggap orang tuanya nakal. Catatan keempat tidak ada di situ. Kata Syekh Abdul Razak, waktu beliau menjelaskan hadis ini, kata beliau, semakin banyak anak perempuannya, semakin berpahala. Semakin banyak anak perempuannya, semakin berpahala. Ada satu paman saya itu, anaknya kira-kira 7 kalau tidak salah, perempuan semua. Syekh Abdul Razak cerita bahwa beliau dulu pernah ketemu dengan orang yang orang itu bercerita istrinya sudah melahirkan 5 anak perempuan dan dia pengen sekali punya anak laki-laki. Maklum orang Arab ya, orang Arab itu punya kebanggaan tersendiri bila punya anak laki-laki. Pohon-pohon nasab yang mereka bikin hanya masuk dengan jalur laki-laki. Karena pengen sekali, maka dia sampai bilang sama istrinya, awas kalau sampai yang ke-6 nanti perempuan lagi. Ternyata yang ke-6 perempuan lagi. Karena jengkel dengan yang ke-6 itu perempuan lagi, dia bilang kalau nanti hamil lagi yang ke-7, mungkin aku akan ceraikan kamu kalau sampai nggak ada yang laki-laki. Ternyata hamil lagi. Waktu hamil yang ke-7, si laki-laki yang bercerita ke Syekh Abdul Razak ini, suatu malam dia mimpi. Dia mimpi ada 7 pintu. Yang 6 pintu itu dia didorong masuk surga. Di pintu ke-7 hampir dia didorong masuk neraka. Tapi ternyata
ada anak perempuannya yang ketujuh yang masukkan dia atau tarik dia lalu dimasukkan ke dalam surga. Ini bayangannya dia di dalam mimpinya. Ya. Seketika dia terbangun, ya, dan dia malah berdoa semoga yang ketujuh itu perempuan aja. Semakin banyak anak perempuan, semakin berpahala. Yang kelima, kandungan hadisnya, mendidik itu butuh sabar. Mendidik itu butuh kesabaran. Makanya disebutkan di sini oleh Nabi SAW, wasabaru alaihinna. Dan mereka bersabar, orang-orang tua itu, terhadap anak-anaknya. Ya, namanya mendidik itu butuh sabar, teman-teman. Tanpa kesabaran, lama-lama kita yang stres jadi orang tua. Tapi saya juga bilang, ada kesabaran yang lain sebagai orang tua. Yaitu sabar belajar jadi orang tua. Kebanyakan orang tua punya konsep begini. Saya itu berusaha untuk sabar menghadapi anak-anak saya. Tapi, kalau ada kajian-kajian seputar pendidikan anak, mereka tidak pernah belajar. Kalau mereka menyekolahkan anak di sebuah sekolah yang di situ wajib ikut parenting bulanan, bapaknya nggak pernah ada. Yang hadir paling-paling mamanya. Lalu mereka bilang, saya ini harus sabar menghadapi anak saya. Kadang-kadang kita di sekolah bilang, sabar bagaimana Pak? Kalau Anda sendiri juga tidak pernah ikut parenting. Yang benar itu sabar ikut parenting. Masalahnya ketika orang tua tidak ikut parenting dan tidak sabar duduk, makanya kurang ilmu. Karena kurang keilmuan, makanya jadi sulit anak Anda untuk mengikuti Anda karena Anda tidak tahu bagaimana cara menghadapi anaknya. Ibarat anak Anda itu donat. Donat itu kan bisa donat bolong, bisa donat filling. Mau Anda bikin tengahnya bolong lalu cuma pakai topping bisa. Mau Anda bikin filling jadi donatnya utuh, di dalamnya saja edisinya bisa. Anda mau bikin dia bentuknya kotak, mau bikin dia bulat, mau dia bikin kayak bola, bisa. Cuma Anda sebagai kokinya tidak sabar untuk belajar cara bikinnya. Ya. Sehingga mendidik memang butuh sabar. Tapi ada kesabaran yang lainnya, yaitu sabar untuk belajar cara mendidik. Ya. Kelima, membenci anak perempuan adalah bagian dari budaya jahiliyah. Membenci anak perempuan adalah budaya jahiliyah. Sebagaimana orang-orang di masa dahulu, mereka kalau punya anak laki-laki senang, sedangkan kalau anak perempuan yang lahir kadang-kadang dikubur hidup-hidup. Atau kalaupun dibiarkan besar, kira-kira sampai 6 bulan, nanti dikubur juga hidup-hidup. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idzal mau'udatu su'ilat bi dzambin qutilat." Ya. Ditanya kepada anak-anak perempuan yang lahir itu, dengan dosa apa mereka dibunuh hidup-hidup? Ya, apa salahnya? Bagi orang-orang jahiliyah, salahnya kalau punya anak perempuan itu, satu, tidak bisa dibanggakan. Kebanggaan orang Arab jahiliyah adalah pada anak laki-laki. Yang kedua, anak perempuan itu tidak bisa diajak perang. Sementara di masa dahulu, mereka untuk mempertahankan suku, mempertahankan kejayaan mereka sebagai sebuah kabilah yang besar, kadang mereka harus berperang. Yang bisa diajak perang itu anak laki-laki. Anak perempuan tidak bisa. Kemudian kalau anak perempuan itu tidak bisa cari nafkah. Kalau anak perempuan tidak bisa disuruh-suruh cari nafkah. Kalau anak laki-laki bisa. Ya, maka orang di masa dahulu lebih senang kalau anak laki-laki. Konsekuensi dari senangnya anak laki-laki, tidak suka kalau anaknya perempuan. Kalau kita di masa sekarang mungkin tidak sampai mengubur anak perempuan, tidak. Ya. Tapi kalau di zaman sekarang sebagian laki-laki, sebagian orang tua, mereka menelantarkan anak-anak perempuan.
atau kadang suka mendahulukan anak laki-laki di atas anak perempuan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Hadits ke-77. Haddatsana al-Fadl ibn Dukain qala haddatsana Fitr an Syurahbil qala sami'tu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Al-Fadl bin Dukain mengabarkan kepada kami, ia berkata, Fitr mengabarkan kepada kami dari Syurahbil, ia berkata, aku mendengar Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma min muslimin tudrikuhu ibnatan fayuhsinu suhbatahuma illa adkhalatahu al-jannata. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim memiliki dua anak perempuan lalu ia memperlakukan keduanya dengan baik, melainkan keduanya akan memasukkannya ke dalam surga. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim memiliki dua anak perempuan. Lalu dia memperlakukan keduanya dengan baik, melainkan keduanya akan memasukkan orang tuanya ke dalam surga. Tadi di hadis 76, catatan keempat, kita katakan semakin banyak anak perempuan semakin berpahala. Di hadis 76 disebutkan 3. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kalau cuma punya 2 bagaimana? Maka jawabannya di hadis 77. Meskipun cuma 2. Di sini ada yang anaknya perempuan 2 mungkin ya. 2 atau 3. Kalau yang cuma punya 2, maka insya Allah sama. Itu sama-sama punya peluang untuk masuk surga asalkan orang tuanya membesarkan anaknya dan mendidik mereka dengan baik. Menjadi anak-anak yang salehah. Kandungan hadis membesarkan, mendidik dan berbuat baik kepada anak perempuan akan menjadi penyebab turunnya rahmat Allah. Asalkan tadi sabar. Yang kedua, berusaha untuk memberikan pendidikan dan memberi nafkah serta pakaian bagi mereka sesuai dengan kemampuan. Ini hadis untuk 2 anak. Bagaimana dengan 1? Bagaimana kalau anak perempuannya hanya 1? Anak laki-laki yang banyak. Kita baca hadis ke-78. Haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Sa'id ibn Yazid qala haddatsani Ali ibn Zaid qala haddatsani Muhammad ibn al-Munkadir anna Jabir Ibn Abdullah haddatsahum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-78, Abu Nu'man mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sa'id bin Ziyad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ali bin Zaid mengabarkan kepadaku, ia berkata, Muhammad bin Munkadir mengabarkan kepadaku bahwa Jabir bin Abdullah menceritakan kepada mereka, ia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Man kana lahu 3 banatin yuwihinna wa yakfihinna wa yarhamhunna faqad wajabat lahul jannatul battah. Sampai situ dulu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai 3 anak perempuan yang ia melindungi, mencukupi dan menyayangi mereka, niscaya ia akan masuk surga. Ya. Nabi SAW mengatakan siapa yang punya 3 anak perempuan, seterusnya dan seterusnya, beliau mengatakan wajib baginya masuk surga. Ini 3. Faqala rajulun min ba'dil qaum wathnataini ya Rasulullah. Qal wathnataini. Lalu seseorang dari orang-orang yang hadir bertanya, dan juga 2 orang wahai Rasulullah? Beliau menjawab, dan juga 2 orang. Ya. Ketika Nabi mengatakan 3, maka ada di antara yang mendengar, di antara sahabat ini ada yang berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau anaknya cuma 2? Maka Rasulullah mengatakan, meskipun anaknya cuma 2, itu pun bisa memasukkannya ke surga. Terus bagaimana yang 1? Riwayatnya sini cuma 2.
Saya juga kalau disuruh baca sendiri bingung. Mana satunya ya? Maka harus dengerin kajiannya Syekh Abdul Razak. Dengarkan kajian Syekh Abdul Razak. Ternyata Syekh Abdul Razak bilang ada sebagian masadir yang memuatkan riwayat tentang satu. Dan ini butuh cari-cari, akhirnya dapat yang ini. Kata Nabi SAW, 3. Lalu berapa tadi? 2. Ada riwayat tambahannya. Faro'a ba'dul qawm anna law qalu wahidatan laqala wahidatan. Sebagian dari kaum, sebagian dari hadirin, dan hadirin ketika Nabi bicara itu mereka siapa? Sahabat. Sebagian sahabat-sahabat Nabi berpendapat bahwasanya seandainya yang nanya tadi nanya satu, niscaya beliau akan berkata satu. Karena Nabi bilang 3. Terus sebagian dari hadirin ada yang bertanya, bagaimana kalau 2? Maka Nabi mengatakan, ya meskipun 2. Cuma masalahnya tidak ada yang nanya 1. Maka ada yang berkomentar, seandainya waktu itu di antara yang bertanya, ada yang bertanya, bagaimana kalau 1? Niscaya Nabi menjawab, meskipun 1. Tapi ini bukan perkataan Nabi, ini perkataan sahabat. Nah di sini teman-teman harus mencatat. Kalau tidak mau mencatat, minimal difoto. Habis difoto, dicatat. Ya, di dekat situ. Siapa tahu suatu hari teman-teman membutuhkan, ini satunya mana ya? Nah, hadis satunya harus dicari dulu dengan bagaimana para ulama menjelaskan. Maka riwayat lengkapnya nanti begini. Kita baca ya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mempunyai 3 anak perempuan yang ia lindungi, ia cukupi dan ia sayangi, niscaya masuk surga. Di antara yang hadir, ada yang bertanya, ya Rasulullah bagaimana kalau 2? Maka beliau menjawab, meskipun cuma 2. Setelah itu tidak ada yang bertanya, dan ada yang berkomentar, seandainya ada yang bertanya 1, niscaya Nabi akan menjawab 1. Demikian pemahamannya para sahabat. Ada riwayat yang lain yang juga menjelaskan tentang 1. Ini kata Nabi SAW, man wulidat lahu untha falam ya'idha walam yuhinha walam yu'thir waladahu adzakar alaiha adkhalahu Allahu biha al-jannata. Rawahul Hakim fil Mustadrak. Ini riwayat tidak ada di kitab, tapi ini juga nyari-nyari. Adakah hadis Nabi SAW yang secara jelas 1? Kalau ini tadi kan perkataan sahabat Nabi. Adakah perkataan Nabi sendiri tentang 1 anak? Ya, jawabannya ini. Hadis Nabi SAW, barang siapa yang lahir untuk dia seorang anak perempuan. 1. Di mana dia tidak menyakitinya. Tidak menghinakannya. Dan tidak mendahulukan anak laki-laki di atas anak perempuan. Maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga dengan perantaran anak perempuan itu. Ya. Ini hadis yang secara jelas menunjukkan tentang keutamaan punya anak perempuan meskipun hanya 1. Hanya saja teman-teman yang dirahmati Allah, tadi ada perkataan Nabi SAW. Barang siapa mempunyai 3 anak perempuan yang dia lindungi. Berarti syaratnya diantaranya mendidik, melindungi. Kemudian dicukupi.
diberikan kebutuhannya. Kebutuhan makan, minum, terutama kebutuhan pendidikan dan kebutuhan pakaian. Karena anak perempuan itu biasanya kebutuhan pakaiannya lebih besar daripada kebutuhan anak laki-laki. Ya. Anak perempuan itu butuh jilbab. Perangkatnya anak perempuan lebih mahal. Dan disayangi anak-anak itu. Dalam riwayat yang bawah dikatakan tidak dihinakan, tidak disakiti, dan tidak didahulukan daripada anak laki-laki. Karena ada sebagian ayah lebih cinta sama anak laki-laki. Sebagaimana sebagian ibu lebih suka anak perempuan. Meskipun ada juga yang saling silang. Ternyata anak laki-laki lebih suka sama ibunya. Sedangkan anak perempuan lebih suka sama bapaknya. Ada lagi, anak laki-laki dan perempuan lebih suka sama ibunya. Tidak dekat sama bapaknya. Ada lagi yang anak laki-laki dan perempuan semuanya lebih suka sama bapaknya. Karena mamanya pengomelan. Ya. Yang jelas kalau ada anak laki-laki dan perempuan, seharusnya tidak didahulukan anak laki-laki di atas anak perempuan lantaran jenis kelamin. Adapun mendahulukan karena sebuah kebutuhan itu berbeda. Misalnya yang kakak laki-laki, yang perempuan adiknya. Sementara kebutuhan kakak mau kuliah tentu tidak sama dengan kebutuhan adik yang masih SMP. Ya. Takutnya entah keluarganya atau anak perempuan ini bilang, Abi coba lihat Bi. Katanya tidak mendahulukan anak laki-laki daripada anak perempuan. Kenapa kakak dikasih motor? Kenapa aku nggak dikasih motor? Padahal kakaknya kuliah, sedangkan dia SMP. Ya. Tentu bukan ini yang dimaksud. Nah, kandungan hadis. Kandungan hadis 1. Hak anak perempuan lebih ditekankan dari hak anak laki-laki karena lemahnya perempuan dalam mengurus kepentingannya dalam mencari nafkah, berperilaku dan berpendapat. Nah, di dalam hadis ini ditekankan tentang hak anak perempuan daripada hak anak laki-laki. Meskipun di dalam riwayat 78 tidak ada tentang anak laki-laki. Adanya adalah yang di bawah. Hadis yang tadi saya carikan. Kata Nabi SAW, "Walam yu'thir waladahu alaiha." Tidak mendahulukan anak yang laki-laki di atas anak yang perempuan. Kedua, kandungan hadis yang kedua, Allah akan memberikan tiket surga kepada orang tua yang menanggung dengan mengasuh dan memperhatikan kedua anak perempuannya. Allah akan memberikan kesempatan untuk masuk surga bagi orang tua yang mereka memiliki anak-anak perempuan 1, 2, atau 3 dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan. Dilindungi, dicukupi, disayangi, tidak disakiti, diberikan pendidikan, bersabar atas mereka, dan tidak mendahulukan anak laki-laki di atas anak-anak perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya? Ustaz, riwayat yang tadi yang di bawah yang satu tadi itu kan tidak ada di sini ya Ustaz ya? Tidak ada diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Berarti itu derajat hadisnya tidak sahih atau gimana Ustaz? Oh, ini. Ini kan? Ya. Ini rawahul Hakim fil Mustadrak, sanadnya sahih. Ini saya dapatnya di dorar.net. Teman-teman kalau mau cari-cari hadis ini kita dapat selentingan aja potongannya. Ya, nggak tahu lengkapnya. Kalau nyari di kitab mungkin butuh waktu sangat lama, sementara kita butuhnya cepat. Kayak saya kemarin cari ini nggak mungkin nyari di Hakim, cari di aplikasi sulit karena di aplikasi nggak dapat. Maka yang paling ampuh sejauh ini adalah dorar.net. Saya kemarin cuma taruh ini aja. Wulidat lahu untha, langsung keluar. Kalau kita klik nanti keluar ini hadisnya,
Di bawahnya nanti ada link penjelasan dia statusnya itu apa. Ini kebetulan di depan saya sedang dibuka. Man wulidat lahu untha falam ya'idha walam yuhinha walam yu'thir waladahu yakni adzakaru 'alaiha adkhalahu Allahu bihal jannata. Ar-rawi Abdullah ibn Abbas. Perawinya adalah Abdullah bin Abbas. Al-muhaddits Al-Hakim. Muhadditsnya Imam Hakim. Al-Masdar Al-Mustadrak ala Sahihain. Kitab rujukannya adalah Mustadrak. Kemudian khulasatul hukmil hadis, kesimpulan hukum hadisnya adalah sahihul isnad. Sanadnya sahih. Begitu. Tidak berarti kalau kemudian tidak dimasukkan dalam Al-Adabul Mufrad kemudian dhaif. Karena sudah sejauh 78 hadis yang kita pelajari, sebagian dari riwayatnya malah dhaif. Sebagaimana penelitian sebagian ulama di zaman sekarang. Terjawab? Ada yang bertanya? Pertanyaan terakhir ya. Kalau kita dapati di parenting model zaman sekarang atau parenting modern, kita dapati sebagian konsep katanya orang tua dilarang berkata jangan. Yang benar boleh berkata jangan atau tidak boleh berkata jangan. Yang saya pahami adalah larangan berkata jangan itu tidak mutlak dilarang, tapi di sisi yang lain ada sisi benar. Tergantung siapa yang diajak bicara. Kalau anak besar, SMA, anak kita yang SMP, yang SD kelas 6, kita bisa bilang jangan. Kenapa tidak bisa bilang jangan? Tapi yang umurnya 2 tahun, 1 tahun, atau yang 3 tahun, kalau dilarang biasanya malah dikerjakan. Coba saya mau simulasi sama teman-teman. Jangan bayangkan gajah. Sekarang jangan bayangkan gajah. Ya. Jangan bayangkan gajahnya pakai topi. Jangan dibayangkan. Jangan bayangkan gajahnya pakai jilbab. Jangan. Apa yang antum lakukan? Antum bayangkan. Itu modelnya otak anak kecil. Semakin dilarang, semakin dikerjakan. Kenapa? Karena di sebagian anak kecil, kalau belum terjadi pada dirinya, dia belum tahu kenapa. Kan kita dulu suka main pegang pisau ya. Kita punya anak kecil kita yang 3 tahun, kalau main gunting kita bilang, jangan pegang gunting. Karena dia belum pernah. Kenapa dia pegang gunting? Karena belum pernah kena gunting. Nanti kalau sudah pernah kena gunting, baru dia tahu kenapa orang tuanya larang. Makanya dia mau coba-coba dulu. Jadi semakin dibilang, jangan pegang gunting. Apalagi kalau cuma, jangan pegang gunting. Titik, nggak tahu kenapa, biasanya semakin diinginkan. Tapi kalau kita bilang, awas, maaf, ini gunting. Gunting ini bisa melukai. Dia tajam. Kalau kena tangan nanti bisa berdarah. Itu lebih baik. Jadi mengganti kalimat jangan ini menjadi kalimat kenapa dan dijelaskan apa akibatnya bila dia melakukannya. Bisa dipahami? Cuma kebanyakan kita itu malas bicara. Kebanyakan orang tua malas panjang-panjang. Jadi cuma bilang, apa katanya? Awas, gitu dong kan? Awas. Gitu kan? Pengennya itu cepat. Dan pengennya cepat selesai. Ngomongnya ringkas, pengennya dampaknya cepat selesai. Jangan naik. Awas, jatuh nanti. Ketika jatuh, apa yang dia bilang? Kapok. Terus, selesain.
syukurin, tukan. Kan megangnya singkat-singkat gitu. Nah. Jarang orang tua berkata, oh tidak usah naik-naik. Oh itu tempat tinggi. Kalau nanti naik, khawatirnya terpleset. Nanti kalau terpleset jadi jatuh. Kalau jatuh nanti kepalanya benjol. Nanti sakit, luka. Aneh dia turun saja main di bawah. Karena kita itu malas ngomong cepat. Jika itu tuh capek gitu. Ya enggak, Man? Ya. Apalagi orang tua yang memang di kepala ini sudah penuh pekerjaan. Urusan pekerjaan, urusan ini, urusan pertemanan, urusan macam-macam ya. Invoice belum keluar. Ya. Sehingga pengennya ringkas. Jadi kesimpulannya, bolehkah kita berkata jangan kepada anak? Boleh. Tergantung pada anak yang mana. Bolehkah kita bilang jangan berkata jangan? Kita katakan ini bukan soal dilarang berkata jangan, tetapi soal mengganti bahasa kepada sebagian anak-anak yang usianya masih kecil-kecil, di mana mereka belum tahu akibat dari perbuatannya, sehingga daripada hanya berkata jangan ini, mendingan berkata kalau begini nanti bisa begitu, kalau lakukan ini nanti bisa begini. Dijelaskan apa akibat dari perbuatannya. Jadi paham ya? Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.